Luna bahkan sempat terpikir untuk mencari pekerjaan lain di Selain luar artis ya? infotainment. Iya. Digabungkan dengan keadaan yang nanti akan terjadi gitu. Jadi sebenarnya ini sudah pernah terjadi tsunami ini di Jakarta ya kan. Halo viewers Hai, JPN.com, balik lagi bersama kami dalam Reaction JPN.com. Ada cerita di balik berita. Tetap sama gua yaitu Sergi dan sebelah gua bidadari JPN.com. Siapa? Eci ya. Setelah Eci. absen beberapa Setelah lama absen ya. karena kesibukan Meditasi. yang melanda. Turun gunung lagi sekarang. Jadi di sini penuh gunung ya di sini. Oke. Ada apa aja nih berita populer kali ini? Kita mau bacain 5 berita terpopuler yang nggak kalah terpopulernya sama berita minggu lalu nih. Ada soal PNS nih. PNS, kenapa Kemudian PNS? nanti kita bahas lebih lanjut. Kemudian Yang nanti, paling viral. kemudian nanti juga ada soal Luna Maya. Kasusnya diungkit lagi nih. Terus kemudian juga ada mobil dinas Mas Gibran. Oke, keren. Tip. Keren. Selengkapnya hanya di reactionjapan.com. Stay tune. Oke, berita kelima kali ini izinkan saya yang mereaction. Siap. Ya, membacakan ya. Ada Kita apa? reaksi sama-sama. Headline beritanya seperti ini. Pengumuman penting dari BKN soal kenaikan pangkat PNS. Gitu. BKN ini Badan Pegawai Negara, ya kan? Jadi ada periode Oktober 2021 ini ada kenaikan pangkat dari PNS di Indonesia ya. Nah, batasnya diundur sampai tanggal 31 Agustus. bentar lagi ya. Bentar lagi gitu. Nah, Pak Ipri Rejeki ini mengatakan pengajuan untuk pengusulan kenaikan pangkat PNS ini untuk periode Oktober paling lambat 31 Agustus 2001 nanti. Nah, si Pak Ipri Rejeki ini menjabat sebagai Direktur Pengadaan dan Kepangkatan ya di BKN. Dia menyebutkan sampai 20 Agustus Direktorat Pengadaan dan Kepangkatan BKN telah melakukan proses verifikasi dan validasi atas 38.561. Banyak banget ya. Luar biasa banyak banget gitu kan. Berkas pengusulan kenaikan pangkat PNS periode Oktober 2021 gitu kan. Nah, untuk tenggat waktu pengusulan kenaikan pangkat PNS ini, Pak Ipri ini menyampaikan bahwa ketentuan tersebut telah tertuang dalam keputusan Kepala BKN nomor 12 tahun 2002 tentang ketentuan pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 99 tahun 2000 tentang kenaikan pangkat PNS sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2002 ya kan. Nah, intinya kenaikan pangkat PNS ini di ujuk-ujuk banget nih sama-sama selama pandemi ini jadi tanggal 31 Agustus. Tentunya Inti beritanya seperti itu. pasti semua PNS aku rasa pasti mengincar banget posisi ini ya, naik pangkat. Kapan lagi kan? Gimana nggak ngincer? Ada 38.561 berkas yang pengen naik jabatan. Dan itu masih banyak juga yang gagal ya. Iya, pasti banyak yang gagal. Dan pandemi ini siapa sih yang nggak mau naik pangkat gitu? Betul. Ya kan? Terlepas banyak orang juga yang pengangguran gitu kan. Kita kasihan juga gitu. Tapi ini dalam bidang PNS, kosmos PNS, semua orang pengen naik pangkat. Ya kita doain semoga yang naik pangkat nih yang bener-bener yang selama ini kerja keras, bukan yang cuma duduk. Kayaknya kita absen, pernah reaction itu ya Iya, soal PNS itu ya. itu. Bahwasanya harus sesuai dengan kapasitas dan kinerja, betul. ya kan? Jangan cuma datang terus absen. Karena hak prerogatif PNS itu adalah kinerjanya itu sendiri gitu betul, ya kan. pasti. Kayak misalkan datang ke kelurahan ngurus KTP dan lain-lain ya itu harus percekatan betul. gitu ya. Jangan ditunda-tunda ya. Iya. Jangan Pengalaman kadang-kadang ada PNS yang main handphone aja harus begini dulu ya kan. Buka gini dulu kan. Ada yang kayak gitu kan. Gimana mau ngetik. Iya, jadi betul. lamanya minta ampun gitu. Betul. Seperti itu ya, kita mudah-mudahan semuanya lancar ya. Perihal beritanya ini, ada nggak sih komentar di berita ini? Banyak banget yang Banyak pada banget. komentar di, Banyak di sekali. aplikasi jpnn.com. Ini salah satunya dari Bapak Chandra Lasdiantoro katanya. Wih, keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bapak. Saya PNS atau ASN di Oku Timur. Kebetulan nih, pasti. Mau ngurus KP. Kenapa aturan pusat sama kantor tidak sama? Wah, Bapaknya curhat nih. Yeah. Tidak sama. Padahal batas akhir pengajuan tanggal 31 Agustus. Untuk bulan Oktober, mohon penjelasannya. Waduh, Bapak minta penjelasan kita. Oke. Kita minta. Enggak. Gimana ya Bapak ya? Ya, Bapak PNS. Ya siap. Harusnya Bapak PNS tahu bagaimana struktural untuk menyampaikan Seharusnya pesan Bapak ini. lebih tahu ya, diinfoin ke kita. Oh, mungkin karena kita ini JPN ini adalah
media yang banyak ditonton, banyak dibaca sama orang-orang, Ya. terutama anak ASN yang punya pangkat. Jadi semoga bapak-bapak yang punya pangkat di PNS ini bisa membaca membantu, ini, ya, betul. ya. Membantu Pak Chandra. Membantu Pak Chandra. Iya, dia menanyakan kenapa. Saya terima kita- kasih banyak ya Pak Chandra, udah menanyakan ke kami ya perihal Terima kasih ya, Pak. kenaikan PNS. Sejauh ini kita nggak tahu nih jawabannya Iya. nanti ya Pak. Iya. Oke. Oke, sekarang kita membacakan berita yang keempat. Ya, terpopuler keempat. Ada ya. berita soal apa nih? Nih, entertain. Tadi kan kita sudah ke negaraan, PNS dan PNS. lain-lain. Sekarang kita entertain ya. Ketawa-ketawa aja ini sebenarnya. Ada tentang ramalan dari Denny Darko. Oh. Headline-nya begini. Denny Darko sebut bakal ada tsunami besar. Warga Jakarta diminta waspada. Oke, keren ya. Bisa meramal gitu. Nah, Tsunami. saya bacain. Magician Denny Darko membeberkan ramalannya soal bencana alam yang menimpa Pulau Jawa dalam beberapa tahun ke depan. Dia melihat Jakarta Utara bisa berdampak tsunami dengan mendengar ucapan ahli geologi dari ITB, Widiantoro, Pak Widiantoro ini. Denny Darko mengklaim bahwasanya ini adalah ucapan ahli, Wow. ya, yang digabungkan dengan ramalan masa Ramalan depan. dia. Iya, Gila. siap. Kesimpulan ya kayak ini. Iya. Ya, Dia kenapa bilang, kata ini? saya bisa katakan ini sangat terpercaya, wahai netizen, dia bilang gitu kan. Nah, dia itu dimimpiin, entah dimimpiin atau nerawang, mengatakan faktor yang mempengaruhi lainnya yaitu gempa bumi besar sekitar tahun 1584 sampai 1596 digabungkan dengan kejadian yang nanti akan terjadi gitu. Jadi sebenarnya ini sudah pernah terjadi tsunami ini di Jakarta ya kan. Nah, dari temuan riset selanjutnya kata Denny, potensi tsunami terjadi di Jawa bagian barat, yaitu bukan selatan ya, berarti Jawa Barat ya. Iya, betul. Ya, hal itu terjadi lantaran lempengan yang bertemu berada di bagian barat Jawa dan mengecil menuju ke timur Jawa gitu kan. Oleh karena itu Denny menyebut Jakarta Utara bisa terkena dampak atas penggeseran lempengan Penggeseran bumi itu. tersebut gitu kan. Nah, uniknya Keici gini nih, ya. Dia menyebut gelombang tinggi akan mencapai 20 meter di bagian Jawa Barat ya kan. 4 sampai 5 meter di wilayah tengah dan 12 meter di wilayah timur gitu kan. Kenapa sih 20 gitu? Ternyata dia dapat penerawangan, mantranya yang dia ingat angka 20 doang gitu. Oh, gitu. Gitu kan. Jika 20 detik terjadi gempa, kalian punya waktu 20 menit melakukan evakuasi dan mencari tempat berlindung setinggi 20 meter. Jadi Kejadian bencana harus mikir, waduh, gitu. ya. Aduh. Oh, Seperti bisa. itu kira-kira. Dan kalau saya pribadi gimana ya nanggepin ramalan ini, ya udahlah, mau gimana pun atau ada bencana atau Ya, tidak ada betul. bencana tetap kita waspada Ya, gitu. kapanpun ya. Kapanpun. Dan Jakarta ini aku pikir juga sangat aman lah ya, insya Allah ya. Insya Allah, Mudah-mudahan insya Allah. Dengan mudah-mudahan nggak ada yang jelas bencana yang lain-lain. harus diimbangin sama perilaku manusianya sih. Itu Kayak jangan intinya. pohon semua ditebangin. Jangan sesumbar. Ya, jangan jadi sesumbar mall juga semua gitu. kan. Jadi Dan- akhirnya bingung nanti kemana. Ya jangan terlalu percaya juga sama Ya, ramalan betul. sih ya. Ya, ada komentar apa sih Kak Ici? Oke, kita banyak nih yang komentar nih Keren. di aplikasi jpn.com ya tentunya. Hanya ada di situ. Iya betul sebentar. Langsung Ini bisa komen. Dari Yadi Kelana. Ya di Kelana. Oke. Iya, sering berkelana nih kayaknya Mas Yadi. Kata gitu. Siap. Apapun yang terjadi di muka bumi semua kehendak Allah kata dia. Iya. Betul. Jadi jangan terlalu percaya sama ramalan atau terawangan karena kita manusia biasa. Jadi jangan mendahului Allah. Nggak boleh ya dosa. Bener. Kalau ini ramalan, kamu kapan dilamar? Aduh. Doakan ya netizen. Makasih loh. Oke. Oke. Semoga kita mendoakan lah. Ada apa lagi? Ada apa Amin lagi? nih. Ada lagi nih dari Alif Farhan King. Wah, keren. Dikutip terus RS, nggak tahu Oke. RS-nya apa. Kita bisa Katanya baca aja sendiri. Ya, katanya gini, yang namanya aja peramal, boleh percaya boleh tidak. Tapi semua harus waspada. Semua itu kehendak Allah, itu cuma mengingatkan manusia yang murka yang harus dikutuk. Siap. Ini agak menyeramkan ya. Urusan bawa doa ini ya. Bawa-bawa Tuhan, aduh jangan deh ya. Semoga Tuhan kita mendoakan yang baik-baik Betul. aja ya. Mendoakan yang baik-baik untuk semuanya, dan mungkin Urusan dosa biar sifatnya Allah Denny aja lah, Darko ini iya. hanya mengingatkan aja ya. Betul. Jangan sesumber, oke? Ya, berita terpopuler ketiga. Ketiga, Aku yang sekarang bacain ya. kamu yang bacakan. Kali ini soal mobil dinas Gibran Raka Buming jadi perhatian judulnya Oke, ya. keren. Katanya gini, mobil dinas Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming mengundang perhatian, katanya gitu. Kendaraan dinas tersebut terparkir di depan SMA Batik 2 Surakarta. Jadi warga nih heran nih, kenapa mobilnya di situ, dan
mobil dinasnya itu terparkir pas hari Minggu kalau nggak Ya, salah, bukan hari betul. biasa kayak gitu. Gibran tak menjelaskan secara gamblang alasan mobil dinasnya berada di sana. Gitu. Dia hanya menyayangkan masih adanya sekolah yang nekat ingin menggelar Benar. pembelajaran tatap muka di tengah pandemi. Gitu. Terus meski kecewa, Gibran memastikan bahwa kewenangan untuk mengatur SMA atau SMK sederajat ada di bawah Dinas Pendidikan tingkat Provinsi Jawa Tengah. Dia bilang gini katanya, saya tahu guru-guru dan orang tua murid semuanya bersemangat untuk segera melakukan PTM. Sekali lagi, meski situasinya sudah membaik, tetapi kami belum memvaksinasi seluruh siswa Ya. gitu. Jadi berarti belum total ya, belum rata ya. gitu. Terus gini, kemudian saat kembali disinggung soal mobil dinas di depan sekolah, Gibran tetap tak mau menjelaskan secara gamblang Ya. ini kenapa gitu. Jadi Ya. intinya dia semacam kayak protes ini ya, kayak protes kecil gitu. Dia tuh pengennya kayaknya yang aku tangkap sih Mas Gibran ini kalau bisa jangan tatap muka dulu gitu. Ya. Meski pandemi udah mulai mereda. Cuma kan Ya. di Jawa Tengah kan masih merah kan zonanya Tapi gitu. apakah itu berarti di SMK 2 Batik itu tatap muka atau gimana sih maksudnya? Oh, kurang tahu nih. Dia bilang gini lagi, katanya gini. Pesan di balik meninggalnya mobil dinas, katanya gitu. Nggak ada, katanya gitu. Nggak ada apa-apa, kan juga hari libur. Iya. Ini lagi saya kejar untuk vaksinasi dulu. Iya. Kan belum semua siswa menerima vaksin. Jangan asal mewajibkan PTM Iya. di tengah situasi darurat seperti ini. Iya. Gitu sih pesan beliau. Berarti memang ada SMA di sana yang masih apa? Masih apa? Udah buka kayaknya Udah buka beberapa. tatap muka ya semuanya Cuma Mas PTM itu. Gibran Ya. intinya menyayangkan lah gitu. Ya, Dia pastilah. takutnya, iya, dia Pastilah. takutnya malah bertambah bukannya berkurang. ya. Karena apa penyebabnya adalah belum pernah vaksin semuanya, Iya, rata-rata betul. belum total ya. Malah nanti yang ada COVID di sekolah gitu. Tambah Bukan bawa klaster ilmu, sekolah. bukan bawa ilmu, tapi bawa virus Iya, pulang-pulang. Kan kasihan Ya, orang tua. coba kita baca. Oke. Ada komentar apa Ada soal Mas komentar. Gibran? Nah, komentarnya dari entah Bu atau Pak namanya IG Adi Oh gitu iya. kan. Jangan memaksakan dirilah katanya. Resikonya cukup berat loh. Sudah divaksin saja masih bisa kena apalagi yang belum gitu. Bersabar, jangan sampai nanti kecewa di belakang. Sehat semua lur, tetap taat prokes dan Solo bisa. Siap lur, semangat. Bisa, insya Allah Setuju bisa. nih aku, ya betul. Keren, ini semangat ini di sini. Terus apa namanya? Kalau menurut kamu komentar kamu sendiri melihat tanggapan ini gimana? Soalnya dilema juga ya, karena pandemi ini kan udah hampir 1,5 tahun, udah menuju 2 tahun gitu. Iya. Beberapa memang anak-anak sekolah tuh pasti udah jenuh, mentalnya juga pasti turut terpengaruh gitu Iya. dengan adanya pandemi. Iya. Yang biasanya mereka sekolah tatap muka, sekarang harus di rumah aja, harus cuma depan laptop gitu. Pasti ada tingkat kejenuhan, tapi ya mau gimana lagi, ini kan juga kita semua nggak ada yang mau lah dalam kondisi seperti ini gitu. Iyalah, Jadilah ya. sabar-sabar dulu sih menurutku. Syarat Ditahan. utama untuk PTM diperlakukan semua adalah ayo lekas vaksin semuanya ya. Iya, betul. Ya siswa-siswi semuanya harus vaksin semua, termasuk guru-gurunya. Tapi Ini- meskipun divaksin, ingat juga prokes yang penting. Ya iya prokesnya. Terus ada komentar lagi nih. Oh, apa Ya, katanya? Ada 2 komentarnya. Namanya Mas Wanto. Mas Wanto ngomong gini, sabar lagi rekan-rekan guru sekaligus generasi hebat negeriku, wes keren. Masa depan lebih berharga daripada spekulasi dini. Pemkot Solo masih terus berupaya mempersiapkan berbagai hal yang insya Allah untuk kebaikan bagi yang ada datang gitu kan. Yuk patuh untuk lebih hebat setelah COVID berlalu. Keren. Ya, setuju. Amin Setuju semuanya, sih amin. sama 2 komentar ini. Ya. Yuk, Oke keren. Yuk. kita lanjut ke berita selanjutnya. Case close. Siap. Sekarang kita sudah masuk berita kedua. Populer kedua. Nggak berasa ya. Ya, benar. Tahu-tahu udah kedua Saking aja. serunya berita Saking yang serunya. paling banyak dibaca. Tadi nih. kita sudah bahas tentang negara, Ya. PNS. Sudah Soal bahas ramalan juga. Iya, entertain betul. ya kan. Ini Darko, ramal-ramal ya seperti itu. Dan tadi ya, terakhir Gibran. Mas Gibran juga. Nah, yang sekarang kita bahas tentang hukum di Indonesia. Oh, Dan ini serius perkara sangat viral juga ya. Oh, Nah, siapa nih? Kayak headline-nya aku tahu seperti nih. ini. Oh. Pernyataan kuasa hukum Habib Rizik kali ini sangat keras, pakai kata-kata brutal. Wow. Wih, gila. Di Jakarta, kuasa hukum Habib Rizik atau HRS, Aziz Yanuar, terus menyuarakan protes dan proses hukum yang dijalani kliennya, gitu kan. Pria kelahiran Jakarta 7 Januari 1983 ini, itu menilai Habib Rizik terus mendapat perlakuan zolim, ya kan.
Nah, pasalnya dalam perkara swab tes di RS Umi Bogor, sejak awal HRS tidak ditahan dalam perkara tersebut. Namun justru HRS ditahan 30 hari di masa proses hukum tingkat banding, gitu kan. Terhitung sejak 9 Agustus sampai 7 September 2021, gitu. Berdasarkan penetapan pengadilan di tinggi di DKI Jakarta. Nah, sedang dalam perkara kerumunan di Petamburan Habib Rizik divonis 8 bulan penjara, gitu kan. Dalam perkara tersebut HRS ditahan sejak Desember 2020. Dia ngomong gini, kezaliman terhadap Habib Rizik Syihab ini semakin menggila katanya, ya kan? Masa penahanan HRS dalam perkara kerumunan di Petamburan dan Megamendung harusnya bebas karena di kasus RS Umi tidak ditahan. Gitu. Ya intinya Pak Aziz Yanuar ini menolak lah. Iya, keberatan dia. Keberatan sekali. Nah, beliau juga menjelaskan bahwasanya kliennya berhak menetapkan jika ditahan pada tahap sidang adalah majelis hakim yang memeriksa perkara. Namun faktanya Habib Rizik ditahan dengan penetapan dari Wakil Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan adanya surat dari PN Jakarta Timur, ya kan. Nah, faktanya PN Jaktim menolak menerima permohonan kasus kasasi Habib Rizik Syihab ini, gitu kan. Namun saat jaksa mengajukan kontra memori kasasi yang menurut Aziz dilarang menurut hukum malah diterima, gitu kan. Penegakan hukum diskriminatif luar biasa keji. Keadilan diinjak-injak sesukanya, kezaliman sudah brutal dan memalukan. Oh. Kira-kira seperti itu. Susah ini komentarnya ya. Ya sebenarnya wajar sih Pak Aziz Yanuar ngomong gitu karena dia kliennya. Betul. Yang dimana-mana klien kan harus dibela ya. Nggak ada juga yang mau masuk penjara. Kita nggak tahu di belakang seperti apa. Ya betul. Kayak gitu. Sekali. Ya ada komentar Kita apa sih? bacakan komentar aja dari Laban Guru Gama. Buset. Kata gini, makanya jangan melawan aturan biar tidak dipenjara, kata gitu. Dan Anda kan orang hukum, tahu aturan dan peraturan gitu. Iya. Ini kata Pak Laban ya. Ya benar-benar. Ada lagi nih, satu lagi, sebentar. Dari Amir Rozi. Amir kata Rozi. gini, Gimana? kami sebagai masyarakat awam hanya bisa menduga-duga. Kenapa Habib Rizik sampai bernasib seperti itu? Iya. Tuh. Ya karena kan banyak kasusnya berlapis. Iya, ya kan? betul. Kalau kita lihat Kasusnya dari belum berita, selesai, ada lagi. ada lagi dan harusnya 9 Agustus kemarin bebas, nggak bebas. Iya. Gitu. Kayak gitu kira-kira ya. Semoga ya kita serahkan aja sama meja betul. hijau lah seperti apa. Karena kita sudah berbaiat bahwasanya pengadilan negeri ini adalah tempat keadilan. Ya betul. Ya kan? Kita tunggu proses kelanjutannya seperti apa ya. Perkara di dalam pengadilan negeri ini ada yang tidak adil ya itu bukan urusan kita. Betul. Ya oke, siap. Ya, kita udah di terpopuler pertama nih. Puncaknya. Iya betul. Ya kan? Apa sih yang paling banyak dibaca oleh pembaca jpn.com belakangan ini? Soalnya mereka ternyata membeli berita soal Luna Maya. Kata gini. Aku baca ini ya judulnya gini. Kembali bahas kasus video asusila Luna Maya _2. Saat itu aku merasa titik. Titiknya ada 3. Kata gini aku baca ya. Artis Luna Maya kembali membicarakan kasus video asusila yang pernah menjeratnya pada 2010. Berarti udah 11 tahun 11 tahun ya? 11 tahun yang lalu. Ya. Kasus tersebut membuat mantan kekasih Luna yakni Ariel Noah mendekam di penjara selama 3,5 tahun waktu itu kan. Terus waktu kejadian itu kan kita juga tahu ya bahwa Luna Maya sempat vakum nih, menghilang lah bahasanya setelah kejadian itu. Karena kan banyak juga job-jobnya dia yang langsung menghilang, dia jadi brand ambassador hilang seketika. Healing ya, dia, betul. menghealing. Nah, di Luna Maya ini membahas kembali kasusnya yang waktu itu tuh di YouTube-nya Marsanda. Dia bilang gini, si Luna Maya ini bilang gini, kasus itu sebenarnya membuat aku sadar dan bersyukur, kata dia gitu. Sebab itu aku merasa sebab saat itu aku merasa semua lancar, tetapi semua hilang dalam sehari, kata gitu. Kata Luna Rabu tanggal 18 kemarin gitu. Terus Luna bahkan sempat terpikir untuk mencari pekerjaan lain di selain luar artis infotainment. Iya, kata gini. Gue sempat nggak mau kerja kayak gini, kata gitu. Gue merasa harus mencari pekerjaan baru. Gitu. Luna mengungkapkan bahwa dirinya merasa karirnya di industri hiburan tanah air telah hancur saat waktu itu. Kena mental lah. Betul banget. Terus karir gue udah selesai. Kita cari pekerjaan lain deh. Jadi apa gitu? Yang penting bisa hidup, kata gitu. Kata Luna. Berat ya? Ya nggak bisa ngebayangin juga sih. Betul. Karena dia public figure, terus dipermalukan lagi secara tingginya waktu itu kan namanya. Wah, sangat pasti mentalnya down sekali. Ya, betul. Menurut sekali. Kita bacakan komentar ya. Ya.
Ya. Dari Pak Janti Lunardi, tidak ada manusia yang sempurna, hanya Tuhanlah yang sempurna. Yang penting mau bertobat atas kesalahannya. Betul, Pak. Keren. Siap, saya setuju gitu. Karena lebih baik mantan orang jahat ya daripada mantan orang baik ya. Iya. Siap. Ada lagi nih komentar Apa lagi? dari Adung-Adung. Oh, Apa Adung-Adung? Aduh gitu. Beda. Lanjut. Adung-adung Krik. kepala lindung. Krik. Gitu. Lanjut, apa katanya? Salut hebat dan tabah Mbak Luna. Ariel di penjara sementara Gisel bebas-bebas aja. Surprise! Kenapa ke Gisel? Iya, dia nanya. Ya karena pada saat itu ya nggak tau lah ya. Iya, betul. Pak, ribet lah pokoknya. Ribet pokoknya. Dan pada saat itu Luna juga nggak di penjara kan? Iya, betul. Yang di penjara yang laki-lakinya. Ya, laki-lakinya kan si Ariel Noahnya gitu. Yang kabarnya merekam. Ya. Jadi menurut kamu gimana nih, Meci? Ya, menurut aku udahlah, kasihan yang lalu udah biarlah berlalu, jangan dibahas-bahas. Iya. Toh dia juga udah move on, dia udah dengan kehidupannya yang baru. Ya deh. Jadi ya masalah itu sesuai dengan kapasitas orangnya ya. Ya, betul. Ternyata ya. Berarti Mbak Luna Anda hebat sekali. Ya, Mbak Luna. bisa masalah melalui. Saya pribadi dan mungkin Mbak Eci pribadi nggak mungkin bisa ngelewatin kayak Mbak Betul. Luna gitu. Luar biasa, Pak. Top. Oke. Saat ini kita sudah membacakan semua berita ya. Sudah, Dari semuanya 1 habis. sampai 5, dari 5 sampai 1 gitu kan. Sangat-sangat populer ya. Populer, yang paling populer itu menurut kamu apa sih? Tadi di antara 5 itu. Lu namanya sih Luna menurut Maya aku. memang sih keren ya. Kasihan Nah. sih, ya betul. Nah, semoga juga teman-teman juga bisa bermanfaat ya mendengarkan Jangan menjudge video ini juga ya. gitu. Karena Ya. setiap orang kan tentu punya masa lalu Ya. gitu. Kita juga Setuju. harus menghargai. Setuju. Gitu. Kami mohon maaf, beribu maaf bila mana ada salah. Dalam kata hilafnya kalam kami gitu, kalam berdua kami menyinggung perasaan public figure dan orang-orang yang nonton gitu ya. Nah, kami mohon bila mana video ini bermanfaat, silakan di komen, di subscribe, terus di share video ini. Jangan lupa yang baca berita JPNN juga ikut komentar. Ikut Siapa tahu komentar. nanti minggu depan kita bacain komentar kalian. Iya, kayak bapak-bapak yang tadi soal PNS, Iya, nggak apa-apa, benar, tanya aja iya, gitu. siapa tahu nanti Supaya karena kan kita minggu sifatnya depannya adalah ada media, berita, iya, ya betul. kan? Media sebagai menampung berita dan orang-orang juga baca kita. Ya. Yuk. Gitu ya, keren ya. Sampai jumpa di Di minggu Reaksi, depan, ya reaksi minggu depan ya. Salam, saya dari Sergi. Gue Eci Reactionjpnn.com, ada cerita di di balik balik berita.